Kejadian itu berawal dari Ayung yang memulai perkelahian dengan memukul salah satu debt collector yang bernama Chandra karena terus memaksa sang bos untuk membayar fee-nya sebesar 100 juta rupiah. Tidak menerima dipukul oleh Ayung, Chandra pun langsung merebut sebuah pisau dari tangan Tuce dan dengan perasaan yang sangat marah ia menusukkannya ke bagian perut Ayung. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan memilih untuk membahas sebuah kasus lama yang terjadi di Indonesia. Kasus ini sendiri dulunya cukup menggemparkan Indonesia karena korbannya merupakan seorang bos besar salah satu perusahaan ternama di negara kita yang kita cintai ini. Selain itu, kasus ini juga menyeret salah satu sang penguasa ibu kota. Nah, daripada makin panjang dan penasaran, yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang pria yang bernama Tan Haritanto, atau yang biasa dikenal dengan nama Ayung. Berusia 45 tahun, merupakan pria yang lahir dan dibesarkan di Surabaya pada tahun 1961. Saat masih kecil, keluarganya membawa Ayung untuk pindah dan tinggal di negara Cina. Baru ketika ia beranjak dewasa, atau tepatnya pada tahun 2000-an, Ayung beserta dengan keluarganya kembali ke Indonesia dan menetap di Surabaya. Diketahui ia telah menikah dengan wanita pilihannya. Hidup bahagia dengan dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama mereka berusia 16 tahun, sedangkan anak paling bontot masih berusia 6 tahun. Oh iya, sekedar informasi aja nih. Istri dan keempat anak Ayung tidak tinggal di Indonesia bersama dengan dirinya, melainkan menetap di Singapura. Menurut keterangan istrinya, Ayung dikenal sebagai sosok suami yang baik, romantis, dan juga penyayang. Di saat libur kerja, suaminya itu sering berkunjung ke Singapura hanya untuk berkumpul bersama dengan istri dan keempat anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada tahun 2004, Ayung dan ketiga sahabat dekatnya memutuskan untuk mendirikan sebuah pabrik besi baja yang berlokasi di Balaraja, Tangerang, Banten. Perusahaan itu bernama PT Sanex Steel Indonesia, yang sekarang berubah menjadi PT Power Steel Mandiri. Perubahan nama perusahaan itu dilakukan karena terjadi perubahan komposisi, pemegang saham dan terdapatnya kebijakan baru di dalam manajemen tersebut. Pabrik yang Ayung dirikan bersama sahabatnya itu mengolah dan mendaur ulang besi tua menjadi besi yang baru. Di dalam perusahaan tersebut, Ayung mempunyai saham sebesar 30% dari total keseluruhan. Meskipun dalam urusan bisnis lancar-lancar saja, ternyata menurut sebuah catatan kriminal pada tahun 2006, Ayung pernah ditangkap terkait kasus narkoba. Ia yang saat itu tengah mengendarai sebuah mobil sedan Mercy langsung digelandang pihak kepolisian karena kedapatan membawa paket narkoboy jenis sabu di dalam mobilnya. Selain ditemukan narkoboy, di dalam mobil tersebut, Ayung juga memiliki beberapa KTP palsu dengan nama yang berbeda-beda. Akibat dari perbuatannya tersebut, Ayung divonis hukuman penjara selama 1 tahun lamanya. Selama kurang lebih 1 tahun, merasakan dindingnya tembok penjara. Pada tanggal 30 Mei 2007, Ayung akhirnya bisa menghirup udara bebas lagi. Namun tak berselang lama, atau tepatnya pada tanggal 10 Juli 2007, Ayung kembali ditangkap pihak kepolisian karena kasus yang sama.
Setelah kasus kedua yang menimpa Ayung, terkuatlah sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Di balik kesuksesan Ayung dalam membangun sebuah perusahaan, ternyata rekam jejak kriminal Ayung tak berhenti sampai di situ saja. Jauh sebelum Ayung hijrah ke Jakarta, ternyata Ayung merupakan buronan paling berbahaya di Surabaya. Demi menghindari pengejaran pihak kepolisian, Ayung ini sering berpindah-pindah dari kota satu ke kota yang lainnya. Menurut beberapa sumber, Ayung memang sering kali bersengketa dengan sejumlah pihak yang menjadi rekan bisnisnya. Salah satunya adalah dengan seorang pria yang bernama John Trevor Kay, atau lebih dikenal dengan nama John Kay. Siapa yang tidak kenal dengan John Kay? Seperti yang kita ketahui, dia bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang jasa penagihan hutang atau debt collector. Diketahui ada sebuah permasalahan uang sebesar 600 juta rupiah yang tidak kunjung dibayar oleh Ayung kepada John. Hal inilah yang akhirnya membuat John merasa kesal serta emosi dan merencanakan pembunuhan terhadap Ayung. Hari itu tepatnya pada bulan Januari 2012, kurang lebih jam 6 sore. John menghubungi Ayung dan mengajaknya bertemu di sebuah tempat karaoke yang berlokasi di Jakarta. Namun saat itu Ayung menolak untuk pergi ke tempat karaoke. Akan tetapi ia malah mengajak untuk menginap di sebuah hotel yang ada di Jakarta. Malam itu John datang terlebih dahulu dengan membawa 3 teman yang bernama Joseph, Tus, dan Taufik. 15 menit berselang, Ayung pun terlihat datang ke hotel yang telah disepakati seorang diri. Mereka berdua lalu mengobrol tentang banyak hal, mulai dari masalah perusahaan, keluarga, dan lain-lain. Mengetahui ada masalah di pabrik Ayung, John pun menyarankan untuk berkonsultasi dengan seorang teman yang bernama Muklis, yang memang seorang konsultan hukum di wilayah Cempaka Putih. Malam itu juga sekitar jam 22, Muklis datang ke tempat yang menjadi lokasi pertemuan antara Ayung dan John. Seketika itu juga John langsung memperkenalkan Muklis kepada Ayung. Mereka kemudian bercengkrama dan Ayung pun menceritakan semua permasalahannya dengan pengelola kawasan industri yang ada di pabriknya. Pada pukul 22.30 malam, tiba-tiba datang 5 orang lagi yang merupakan anak buah dari John yang menagih hutang kepada Ayung. Kelima anak buah dari John Kay itu bernama Chandra, Ancola, Kupra, Dani, dan Sami. Saat itu mereka berucap, Bos, bagaimana dengan uang fee kami? Ayung pun kemudian meminta John untuk keluar karena ingin berbicara kepada 8 orang anak buah dari John Kay. Saat itu John pun akhirnya membatalkan kamar yang telah ia pesan dan memutuskan untuk pulang bersama Muklis. Nah, ketika John ini keluar dari kamar, ternyata di dalam kamar nomor 2701 tersebut, ke-8 anak buah John menghajar Ayung dan membunuhnya dengan menggunakan sebuah pisau. Sebanyak 32 tusukan di bagian tubuhnya. Menurut pengakuan beberapa pelaku, kejadian itu berawal dari Ayung yang memulai perkelahian dengan memukul salah satu debt collector yang bernama Chandra karena terus memaksa sang bos untuk membayar fee-nya sebesar 100 juta rupiah. Tidak menerima dipukul oleh Ayung, Chandra pun langsung merebut sebuah pisau dari tangan Tuce dan dengan perasaan yang sangat marah ia menusukkannya ke bagian perut Ayung. Setelah itu, aksi tersebut masih dilanjutkan dengan pengeroyokan sampai Ayung benar-benar meninggal di tempat. Setelah memastikan bahwa Ayung telah tiada, sekitar jam 23 malam, ke-8 anak buah dari John Kay turun melalui sebuah lift yang ada di hotel itu.
Rekaman CCTV di dalam hotel menunjukkan bahwa mereka turun dengan baju dan tangan yang bersimpah darah. Bahkan salah satu dari mereka ada yang terekam sedang membawa sebilah pisau berlumuran darah. Setelah itu mereka pun langsung kabur dan bersembunyi di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat. Namun akhirnya pada pagi hari itu 5 orang dari mereka memutuskan untuk datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri, serta mengakui semua perbuatannya. Sedangkan 3 orang pelaku lainnya yang bernama Taufik, Joseph, serta Semi memutuskan untuk melarikan diri. Kelima orang yang menyerahkan diri itu bernama Tuce, Chandra, Ancola, Dani, dan Kupra. Pihak kepolisian pun segera melakukan interogasi terhadap kelimanya, dan mereka mengaku bahwa semua kejadian itu terjadi atas instruksi dari atasannya, yakni John K., sang Godfather Jakarta. Atas pengakuan tersebut, aparat kepolisian pun bergegas menuju hotel. Dan benar saja, di sana mereka menemukan jasad Ayung yang bersimpah darah dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Tubuh tidak bernyawa itu dipenuhi luka terbuka di bagian pinggang, perut, dan leher yang hampir putus akibat dikeroyok dengan benda tajam. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan sebuah barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk menikam Ayung. Sebulan kemudian, atau tepatnya pada tanggal 17 Februari 2012, pihak kepolisian pun akhirnya berhasil menangkap dalang dari kasus pembunuhan itu, yaitu John K. Sedikit informasi saja, John K. adalah pria asal Maluku yang lahir pada tanggal 10 September 1969. Nama K itu diambil dari kampung halamannya. John K. ditangkap saat sedang menginap di salah satu hotel yang berada di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Selain menangkap John K., polisi juga berhasil membekuk 2 pelaku lainnya, yaitu Muklis dan Joseph. Persidangan kasus ini pun akhirnya digelar pada tanggal 12 Februari tahun 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. John K. dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan itu dan divonis hukuman penjara selama 14 tahun penjara. Sedangkan untuk terdakwa Chandra dan Tuce divonis 12 tahun penjara. Selanjutnya untuk Kupra, Ancola, Joseph, dan Dani masing-masing divonis selama 8 tahun penjara. Sedangkan untuk Muklis, karena diketahui dirinya tidak ada sangkut pautnya dalam kasus pembunuhan ini, ia pun hanya diberikan hukuman selama 1 tahun penjara karena didakwa sudah memberikan kesempatan pembunuhan. Pada tahun 2014, polisi akhirnya berhasil menangkap 2 orang buronan terakhir dalam kasus ini, yakni Taufik dan Semi. Diketahui bahwa Taufik dan Semi ini berperan sebagai pemesan kamar hotel yang akan digunakan untuk mengeksekusi Ayung. Tapi saya mohon maaf banget untuk vonis terhadap Taufik dan Semi, saya tidak berhasil menemukan informasinya. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.